dan tidak memungkinkan untuk menguburkannya di darat. Maka letakkan jenazahnya di atas 2 papan lalu lemparkan ke laut agar bisa sampai ke darat. Lalu dimakamkan oleh orang yang menemukan jasadnya. Jadi kalau ada penumpang kapal atau perahu di tengah laut yang tidak mungkin membawa jenazahnya itu ke daratan, ya, baik itu misalnya kapal apa gitu yang tidak memungkinkan untuk berlabuh atau singgah di daratan, maka yang dianjurkan adalah meletakkan jenazah tersebut di atas 2 papan atau 3 papan. Yang penting dia bisa tetap menampung jenazahnya itu supaya tidak jatuh. Dengan tujuan apa? Supaya nanti jenazah ini bisa sampai ke daratan. Sampai ke daratan, dan dengan harapan kalau sampai di daratan dan ditemukan oleh masyarakat di situ akan dikuburkan. Itu tujuannya ya seperti itu kalau di laut. Seandainya mana tadi itu? Apabila jenazah itu dilempar ke laut dengan beban 2 buah batu, hal tersebut juga tidak berdosa. Artinya kalau toh benar-benar misalnya tidak ada papan dan kemungkinannya itu karena lautnya terlalu jauh dengan pinggiran daratan, maka dibolehkan juga jenazah itu ditenggelamkan ke dalam laut dengan cara diberikan beban batu atau apa yang kira-kira bisa membuat jenazah tersebut tenggelam ke dasar laut. Dan itu pelakunya tidak berdosa, artinya pelakunya dibolehkan. Standar minimum kubur, yaitu lubang yang dapat menahan bau, tidak sedap, dan terhindar dari gangguan binatang buas. Jadi kemarin sempat ada pertanyaan, sebetulnya berapa sih kedalaman liang lahat itu? Ya, kedalaman liang lahat itu sebenarnya tidak ada target berapa, harus 2 meter, harus 3 meter, tidak. Yang terpenting adalah lubang tersebut bisa menghalangi aroma tidak sedap untuk keluar, ya, dan bisa menahan dari serangan binatang buas. Jangan sampai ada binatang buas yang nanti membongkar kuburan itu untuk dimakan jenazahnya. Itu minimal ya batasannya dalam menguburkan jenazah. Lubang kubur dianjurkan cukup luas dengan kedalaman setinggi pria dewasa, ya, setinggi pria dewasa. Ini footnote-nya, kira-kira kedalaman lubang kubur setara dengan pria dewasa yang sedang berdiri sambil melambaikan tangan ke atas. Ya. Jadi pria dewasa berdiri sambil mengangkat kedua tangannya ini. Ini kedalamannya kira-kira ya sekitar 2 meteran. Ya. 2 meter itu aman. Ya. Itu kalau perkiraan ukuran kedalaman. Jadi tidak bisa diukur pastinya, tapi ya minimal itu tadi bisa menghalangi aroma yang tidak sedap dan bisa melindungi jenazah dari serangan hewan buas. Mengubur mayat dalam liang model lahat itu lebih afdol daripada liang model syak. Model lahat itu yang kalau digali kemudian dibuatkan lubangan lagi di pinggir sebelah kanan biasanya. Nah, itu lahat. Ya. Seperti yang ada di Indonesia, masyarakat Indonesia itu udah biasa.
Dan ini lebih afdal dibandingkan liangnya itu berbentuk lahat. Lahat itu adalah lubang yang dibuat di tengah-tengah persis. Ya, tidak di kanan, tidak di kiri, di tengah-tengah dibuatkan lubang untuk kemudian jenazah diletakkan di lubang tersebut. Akan tetapi jika kubur terlalu lembek, ya, disunahkan menggunakan model syak. Ya. Jadi kalau tanahnya itu gembur misalnya dan gampang longsor, malah justru yang disunahkan itu yang syak, yang di tengah-tengah itu, sehingga pada saat digali dia enggak roboh terus, atau bahkan ketika jenazah diletakkan dikhawatirkan tanah di atasnya jadi menutupi longsor dan nutupin jenazah tersebut. Maka yang disunahkan justru ngambil yang lubang tengah yang lebih aman. Liang lahat adalah menggali tepi bawah liang kubur yang mengarah ke arah kiblat untuk memuat jenazah mayat. Ya, jadi di sebelah kanan dan menghadap ke kiblat. Sedangkan liang syak adalah menggali bagian tengah dasar liang kubur seperti parit dan membuat dinding pada dua tepinya. Ya, tadi sudah saya jelaskan. Pembuatan kubur di atas berdasarkan hadis Muslim yang diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi proses dan model liang kubur seperti yang dijelaskan di atas itu didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sa'ad bin Abi Waqqas, di mana dia berkata, "Buatlah liang lahat untukku, tegakkan batu bata di atasku sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Itu dalil yang dijadikan sebagai dasar dari pembuatan liang lahat seperti yang kita jelaskan di depan. Mengubur mayat dalam peti hukumnya makruh, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh non-muslim. Ya, kalau di dalam Islam itu dimakruhkan kecuali jika tanahnya lembek atau lembab. Nah, itu masih dibolehkan. Jadi kalau misalnya tanahnya lembek dan atau berair terus-menerus tidak bisa maka dibolehkan dengan menggunakan peti mati. Pemakaman dilakukan hanya oleh kaum laki-laki meskipun jenazahnya perempuan. Jadi yang menggali, yang menguburkan, yang memasukkan ke liang lahat, yang kemudian membuka tali ikatan tali kafannya, itu semuanya adalah orang laki-laki. Namun orang yang paling afdol memakamkan wanita adalah suaminya, jika dia dapat mengubur dengan baik. Ya, jadi kalau jenazah seorang wanita, maka yang paling baik untuk menguburkan jenazah wanita tersebut adalah suaminya. Kalau suaminya masih bisa dan mampu untuk menguburkannya. Kemudian orang yang paling berhak mengimami sholat jenazah adalah ayahnya. Ayahnya, kemudian kakek, dan seterusnya, garis lurus ke atas. Ya, jadi kalau yang memandikan tadi itu suaminya, dan yang memasukkan ke lahat juga suaminya. Tapi yang paling berhak untuk mengimami sholat jenazah itu ayah, kakek, dan terus garis lurus ke atas. Nah,